teman-teman remaja SMK Strada Budi Luhur dan siapapun yang menonton podcast ini. Kembali lagi di channel YouTube Strada TV di dalam program Cashflow. Rasa-rasanya udah lama ya podcast Strada nggak hadir. Kira-kira ada yang penasaran nggak nih? Sekarang kita bakalan bahas tema apa? Sebelum kita jawab, kita minta teman-teman untuk menjawabnya ya di dalam komentar tentang tema apa yang kita bahas. Kita bakal kasih waktu 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kayaknya benar semua nih jawabannya. Jadi di Cashbell kali ini, aku dan Yismaya akan membawakan tema tentang Hari Remaja. Kalau ngomongin tentang hari remaja nih ya, udah nggak asing lagi kan? Karena setiap orang akan mengalami fase remaja. Masa-masa mengalami pubertas dan masa-masa kita mengenal cinta, cita-cita, suka, duka, dan dengan ribuan masalah yang datang. Sebelum lanjut lebih dalam, kita akan memberi bocoran tentang sedikit aja apa aja segmen yang akan kita bawakan ke dalam beberapa waktu ke depan. Oke, yang pertama kita bakalan bahas nih, apa sih arti remaja, lalu permasalahan remaja dari sudut pandang kita, dan kita akan membacakan presentase serta jawaban teman-teman Scrabble atas G-form yang sudah dibuat. Dan yang terakhir ada segmen yang paling spesial yang berkaitan dengan teman-teman SMK Strada Budi Luhur, yaitu segmen membacakan duduk dan beberapa cerita singkat tentang permasalahan remaja yang kita ambil dari cerita teman-teman Strabel nih. Setelah kita bacain beberapa segmennya, kita langsung masuk aja ya ke dalam segmen pertama, yaitu sebenarnya apa sih remaja itu dan kapan kita akan mengalami fase tersebut. Oke, menurut Rice dalam Gunarsa 2004, masa remaja adalah masa peralihan ketika individu tumbuh dari masa-masa anak-anak menjadi individu yang memiliki kematangan. Pada masa tersebut ada dua hal penting yang menyebabkan remaja melakukan pengendalian diri. Dua hal itu adalah yang pertama, hal yang bersifat eksternal, yaitu adanya perubahan lingkungan. Dan yang kedua adalah hal yang paling bersifat internal, yaitu karakteristik di dalam diri remaja yang membuat remaja relatif 10-11 kali lebih bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya, atau yang disebut storm and stress period. Perkembangan masa remaja sendiri berlangsung antara umur 12 sampai 21 tahun gitulah. Dengan pembagian 12 sampai 15 tahun masa remaja awal, 15 sampai 18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18 sampai 21 tahun masa remaja. Wah, rinci banget ya infonya, makasih loh. Ya, Oke, sekarang kita bakalan bahas ciri-ciri yang akan dirasakan di masa fase remaja yang biasa terjadi nih. Yang pertama ada emosi yang labil. Lalu yang kedua ada pematangan hormon dan organ reproduksi. Yang ketiga mulai menyukai lawan jenis. Dan yang terakhir cenderung menyendiri dan ingin melakukan aktivitas sendiri tanpa adanya campur tangan dari orang tua. jadi buat teman-teman semua yang mengalami hal kayak gitu di masa-masa remaja ini, kalian normal banget, inget kok. Bahkan harusnya tuh kayak gitu. Karena itu emang reaksi alami yang gak bisa kita hindarin nih. Iya, bener banget. Jadi ngomong-ngomong remaja nih ya, pasti nggak jauh dari kata permasalahan. Karena itu manusiawi banget ya. Kalau menurut lo sendiri nih, Dad, permasalahan di fase remaja yang paling sering lo rasain itu apa sih? Kalau permasalahan di remaja ini yang paling gue sering rasain itu lebih kayak overthinking nih ke masa depan. Kayak mikirin masa depan itu emang gak ada habis-habisnya coy. Kayak beneran jadi bahan overthinking terus. Tapi kalau gak dipikirin kayak kita berasa gak punya plan atau tujuan hidup sih. Iya sih bener, tapi lu nggak mungkin kan berlarut-larut terus sama overthinking lo itu. Iya bener banget, Mai. Makanya kayak gue, biasanya untuk meminimalisir overthinking gue gini, gue kayak nonton video-video motivasi gitu deh, kayak Ibunda Meridiana, kayak mengenai masa depan. Dan di samping itu juga gue harus yakin nih sama diri gue sendiri,
kalau emang semua ini tuh ya udah lewatin aja. Toh ujung-ujungnya gue bakal kayak beneran ada di masa depan gue, bakalan ada di usia dewasa gue. Jadi gimana semestinya aja sih gue lakuin yang terbaik di usia remaja ini. Tadi kan lu ngomong nih bakal ngelakuin yang terbaik di usia remaja lu ya. Nah, yang terbaik versi lu itu gimana sih, Lit? Yang terbaik versi gue tuh yang pasti bukan yang terbaik versi kalian juga ya, tapi kayak menurut gue itu lebih kayak jalanin hidup. Kalau ada tugas gue kerjain, dan misalnya gue ada bakat gue kembangin, gue kayak suka aja baca-baca dan pelajarin materi-materi yang kemungkinan bakal keluar nih di materi-materi selanjutnya. Kayak gitu sih, Mai. Bener banget sih. Soalnya kan ya, semakin lu overthinking, semakin gak kondusif juga nih pikiran lu. Jadi yang awalnya lu overthinkingin itu cuma masa depan, ntar tuh bisa merembet jadi yang lain, dan ujung-ujungnya tuh makin pusing aja pala lu ya kan? Betul, udah mana punya kepala pusing, nggak punya kepala serem kayak Ivana. Waduh, bisa aja sih lu. Aduh, serem juga ya ngomongin Ivana. But back to the topic, ini kan tadi kita udah ngomongin masa depan ya, Mai. Sekarang masalah remaja, remaja nih, lo tuh bukan manusia kalau nggak pernah ngerasain yang namanya patah hati. Masalah yang pahit-pahit banget, sepahit kopi luwak nggak pakai gula. Buset dah. Emang paling tahu ya lo yang pahit-pahit tuh kayak apa. Soalnya hampir seluruh remaja, bahkan manusia di bumi ini, ya nggak usah jauh-jauh lah, lingkup serada aja nih, pasti hampir semua pernah ngerasain yang namanya patah hati. Iya sih, bener banget. Soalnya ya, patah hati itu kan gak selalu tentang cinta terhadap pasangan ya. Ada juga nih yang Tuh. patah hati saat cinta terhadap teman, atau sahabatnya, atau kerasnya nih yang biasanya bertepuk sebelah tangan ya kan. Aduh, gue. Tapi juga karena orang tua. Karena kan gak sedikit juga masalah anak remaja itu patah hati pertamanya ditimbulin tuh dari keluarganya, atau mungkin ada beberapa yang broken home atau gimana, itu juga termasuk patah hati juga loh. Betul, Mai. Yang seharusnya mereka ini bisa bahagia dengan masa remajanya, didampingi keluarganya justru malah sebaliknya ya. Iya bener banget nih lah. Ngomong-ngomong nih, Mai, tentuin ya, manggil Bethany apa Lala. Capek nih gue. By the way, Basway, jadi nggak seru nih ngomongin tentang patah hati tanpa ada contohnya. Karena tadi udah gue, sekarang giliran Maya spill-spill dikit tetangga dong nih. Aduh, Aduh. aduh. Oke, jadi ini bakal gue spill ya. Ini ceritanya tuh tentang patah hati remaja ya, biasa lah suka sama seseorang. Sebelumnya ini cerita temen gue, dan gue udah izin ya sama dia untuk nge-sharing ceritanya di dalam podcast kali ini. Oke, jadi ceritanya tuh gini, ini gue baca ya, soalnya gue gak mungkin dong gue sapal itu sama cerita temen gue kan. Tuh. Oke, jadi ceritanya temen gue ini suka sama cowok hampir 4 tahunan dari kelas 7. Nah, terus si cowok ini tahu kalau temen gue itu suka sama dia, cuman taunya itu bukan dari temen gue langsung, jadi dari perantara orang gitu. Nah, pas si cowok ini tahu temen gue suka sama dia, yang tadinya mereka sedikit akrab, itu jadi rada renggang gitu. Bener-bener jaga jarak banget, dan mereka tuh udah nggak pernah sapa-sapaan lagi. Sampai di tahun 2021 kemarin, temen gue cerita ke gue, tepatnya di bulan Oktober, dia tuh confess untuk yang pertama kalinya ke cowok ini. Jadi pertama kalinya juga dia nyatain rasa sukanya secara langsung dari mulut dia itu di tahun itu, setelah sekitar 3 tahunan gitu dia suka sama cowoknya. Nah, setelah itu pas dia udah ngirim kontesannya nih ya, kan lewat WA gitu kan. Ternyata pahitnya ini nih, patah hatinya tuh di sini. Dia si cowoknya ini nggak ngebales chatnya.
gitu, gak ngebales kontesannya, bahkan gak tahu sih baca atau enggak, soalnya temen gue tuh matiin tanda baca gitu. Kayaknya sih dibaca, tapi nggak ada respon sama sekali dari si pihak cowoknya ini. Dari situ ya udah, temen gue emang ternyata karena udah confess nih, dia tuh bikinnya kalau setelah gue confess tanpa balasan, ya gue mau move on. Tujuan gue cuma mau dia nih tahu gue masih suka sama lu. Setelah itu ya udah, dia bakalan berusaha untuk move on. Dan bener aja sekarang temen gue tuh udah move on dan dia udah dapet pacar yang baik banget, suka sama dia, tulus cinta sama dia juga. Dan gue ngeliat temen gue sekarang udah bahagia banget sih sama pasangannya sekarang. Ya itu spill Wow. dikit-dikit lah tentang tangga sebelah. Lu kenapa ketawa sih? Woi. Kayaknya ini cerita masa orang lain ya, atau cerita orang yang di Zoom ini yo, gitu. But jujur sih, Mai, kayak orang yang diceritain itu kayaknya kita semua sih, di saat kita suka sama orang. Kita pengen banget confess, tapi nyalinya itu loh. Gue jujur banget, salut banget sama orang yang ada di cerita tersebut. Karena gue tipe yang malu dan takut sama reaksi orang gitu. Oke, makasih banget ya udah disanjung gitu. Kayak, Oh, jadi ngaku nih. Oh, enggak, oke. gue nyampein terima kasih temen gue gitu. Jadi kan Oh, iya, yang iya. perantara. Oke. BTW, Mai, kita akan masuk ke sesi terakhir di segmen ini, yaitu pembacaan gift form yang sempat kita buat kepada teman-teman Scrabble nih. Betul banget nih, Bet. Jadi kita mulai, kok Bet kan? Lah, Betan. Lah aja. Duh, Oke lah ya, lah. Betul banget nih lah. Jadi kita mulai dari bacaan presentasinya dulu kali ya. Oke teman-teman, diingatkan lagi bahwa skala linear pertanyaannya itu di angka 1 tidak sama sekali, angka 2 kurang, 3 cukup, dan yang 4 itu sangat. Oke. Untuk pertanyaan pertama, yaitu seberapa sulit berada di fase remaja ini menurutmu? Untuk pertanyaan ini, 5,6% memilih skala kurang, 50% di tahap cukup, dan 44,4% di tahap sangat. Oke, next di pertanyaan kedua, yaitu mungkinkah hal yang kamu lakukan selama ini mampu membuatmu merasa lebih baik? Untuk pertanyaan itu, 5,6% memiliki skala tidak sama sekali, 27,8% di skala kurang, 61,1% di skala cukup, dan 5,6% di skala yang sangat. Oke, untuk pertanyaan ketiga yaitu skala kebahagiaanmu saat berada di fase remaja ini. Jawabannya yaitu 5,6% memilih skala tidak sama sekali, 33,3% di tahap kurang, 58,6% di tahap cukup, dan 5,6% di tahap sangat. Oke, dan pertanyaan persentase terakhir yaitu kekhawatiran yang labil adalah ciri-ciri remaja. Seberapa besar kekhawatiranmu atas apa yang akan terjadi ke depannya? Dan jawabannya ialah 11,1% memilih skala 2, yaitu kurang, 11,1% memilih skala 3, yaitu cukup, dan 77,8% memilih tahap 4, yaitu sangat. Oke. Dan selanjutnya, kita akan membacakan rangkuman jawaban dari pertanyaan-pertanyaan nih. Oke, pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara kamu mengatasi masalah yang datang di masa-masa remaja? Oke, gue bacain nih, Mai. Gue bacain ya, Mai, jawaban dari teman-teman. Oke, siap. Jadi caranya itu dengan cerita ke orang yang dipercaya. Kalau aku lebih cerita ke orang tua tentang masalah permasalahan aku, terkadang juga istirahat sebentar dengan cara tidur, dengar lagu, nonton film, makan, masak. Intinya semua kegiatan aku lakuin supaya aku bisa ngerasa tenang, lalu lanjut buat nyelesain masalah dengan baik. Menurut gue ini tipe-tipe yang sangat basic ya untuk dilakukan remaja. Kenapa? Karena kalau aku pribadi tipe-tipe yang selesain masalah itu dengan gak mau
ingat-ingat lagi masalah itu. Makanya biasanya aku cari kesibukan lain dengan contohnya nonton film kayak tadi, makan gitu, dan lain-lain deh. Terus kalau Kamaya sama juga atau enggak? Oke, kalau gue pribadi ya sama sih, Bet. Apa jangan kembar ya? Oke, kita lanjut ya ke Garing pertanyaan ya, selanjutnya. agak garing ya. Maaf ya teman-teman. Aduh. Oke, oke, selanjutnya tuh apa sih yang paling lu takutin di saat berada di fase remaja? Boleh dong Kak Betani dijawab pertanyaannya, sekalian sharing juga nggak apa-apa ya. Oke, karena banyak banget yang jawab, jadi aku ambil satu jawaban yang paling paling panjang, yaitu takut membebani orang sekitar, takut tidak bisa membalas budi kebaikan orang-orang yang sudah membiayai saya atas apa yang akan terjadi ke depannya, atau tidak dapat pekerjaan, atau dapat gaji yang kurang mencukupi, dan lain-lain. Oke, gue rasa gue cukup relate sih. Jadi kan maksudnya karena overthinking gitu ya kan. Nggak asing lah dengan semua remaja yang ada di muka bumi ini, ya nggak? Tuh, karena menurut gue sendiri, kayak overthinking itu masalah yang paling besar gak sih di remaja, ya kan? Bener, bener. Oke, kita sekarang berada di segmen terakhir, yaitu pembacaan duduk dan cerita yang sudah kalian kirim nih, satu persatu. Dimulai dari Kak Maya dulu kali ya, bacain cerita yang paling panjang tentang masalah remaja ini. Oke, jadi di sini aku bakalan bacain dudunya. Oke, kita masuk langsung ke dudunya ya. Ini panjang banget soalnya. Hai, sebelumnya kenalin, gue adalah Bobo Boy. Sebut aja gitu. Di sini gue mau cerita tentang cewek-cewek judes yang gue suka. BTW, dia juga anak strada si kelas gue ini. Berawal dari gue yang gak pernah masuk PTN sewaktu semester 2, gue dipaksa masuk sama temen-temen gue ini. BTW, temen-temen gue ini udah cerita-cerita tentang kelas gue ini. Cuma ya gue anggap cuek dan biasa aja. Soalnya emang biasa gue lihat pada waktu itu. Jadi maksudnya si cewek ini mungkin dilihat biasa aja. Soalnya dan teman-teman gue pada saat itu pada ngayal buat dapetin dia. Cuman kayak nggak mungkin. Terus gue kayak apaan sih cewek gitu dong direbutin. Ucap gue pada saat itu. Dan gue dipaksa masuk sama teman-teman gue buat disuruh ngeliat dia. Asli, gue paling males kalau disuruh sekolah, jujur aja nih. Kalau gue disuruh online atau sekolah offline, gue lebih suka online. Oke, lanjut. Katanya kalau gue bisa dapetin dia, gue sungguh banget. Ya, gue dengan perasaan agak penasaran, gue masuk sekolah. Dalam hati gue secakep apa sih sama secuek apa ya dia. Penasaran nih, makanya dia masuk sekolah. Dan ya, gue masuk kelas dan bertemu dia. Dia adalah orang yang banyak diomongin karena dia lumayan cakep katanya. Iya, tapi first impression gue ngeliat dia emang judes. Ngelirik gue aja enggak. Ya awalnya gue liat dia biasa-biasa aja. Cuma nih cewek lama-lama kok dilihat-lihat manis. Sejak hari itu gue tambah-tambah penasaran sama nih cewek. Ngomong aja jarang. Dan berjalannya waktu, ada deh di tanggal 19 April, gue jalan sama dia. Kaget dong gue, mau dia mau boncengan sama gue. Oke, time skip, dia udah mulai ya lumayan deket sama gue. Cuman gue nggak berani ungkapin, kayak gue tuh nggak layak. Dia tuh cakep banget, ya gue apaan? Gue orang yang jarang cerita tentang perempuan ke teman-teman gue. Tapi sejak ada dia, gue jadi ada aja cerita tentang dia. Gue dibikin melting dibuatnya. Bener kata teman-teman gue. Dan kayaknya gue fall in love deh. Soalnya batas suka seseorang itu kan cuma 3 bulan. Nah, kalau gue ini udah 1,5 tahun. Dan gue sok cuek aja kalau di depan dia. Time skipnya dia udah punya gebetan. Oh iya, BTW dia satu kelas sama gue. Dan kalau gue ditanya kenapa nggak ungkapin, gue takut ada penolakan. Ya terus asing dan gue juga nggak cakep-cakep amat. Dan kalau ditanya kenapa gue suka dia, bukan suka sih.
Tapi lebih ke kayak jatuh cinta. Ya emang pertama-tama suka dulu, karena juga dia paling tahu cara makan hati gue. Lama-lama gue hilang berani dekat dengan dia. Pengen memilikinya tapi ya gitu deh. Dan sampai sekarang gue bingung sebenarnya. Kita sama-sama ada perasaan gak sih? Apa cuma gue doang kali ya? Ya walaupun dia emang bukan cinta pertama gue, namun dia yang pertama buat gue jatuh cinta sedalam ini. Kalau ditanya kenapa nggak ngajar dia lagi, udah cukup. Dia juga udah ada yang ngisi hatinya. Nggak baik memaksakan yang udah jadi milik orang lain. Dan pada akhirnya gue tetap ingin terus bersamanya walaupun hanya sebagai teman. Kalau gue berhasil memiliki hatinya, berarti itu atas kuasa Tuhan. Oh iya, kalau dia dengar cerita gue, mau titip salam. Kalau gue bahagia bisa kenal lu. Gue nggak muna, gue masih nunggu lu untuk kembali lagi sama gue. Thank you ya, kapan-kapan kita main lagi. Dari gue. Weh. Oh my God, gue malah berharap gini deh, Mai. Ah, Si betul. cewek yang dimaksud dalam cerita ini komen, karena gue kayak merasa dia beruntung banget loh dikelilingin cowok yang super-super baik dan perhatian sama dia. Bener banget. Buat mbaknya nih yang merasa punya temen cowok yang sangat dispesialkan, bisa kali ya komen. Soalnya di sini si cowoknya bilang panggil aja Bobo Boy. Ya, Aduh, gimana ya? Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Oke. Jadi sekian nih cetan yang cetan kan. Kok cetan duduk yang paling panjang kalau soalnya ini orangnya panjang banget tuh. aduh Kak, aduh iya, panjang banget ya guys. Oke, sekarang kita next ke duduk selanjutnya. Kita share screen dulu. Oke. Oke, jadi duduk selanjutnya itu dari someone untuk Zoe. Ceritanya itu, thank you ya udah jadi obat bagi gue. Makasih dan nice to know you. Udah saatnya gue berhenti merhatiin punggung lo dari belakang. Sehat-sehat ya, jangan terlalu nge-push diri sendiri. Ingat buat selalu bahagiain diri lo juga. Jangan jadi penghibur terus. Lo keren, lo baik. Gue salut sama lo. Gue berharap banget lo bisa dapet cewek yang tepat dan bisa jadi tempat lo bersandar. Zoe, I really lucky bisa ketemu lo. I hope we meet in other universe. Waduh. Ini bagian yang merhatiin punggung kayak lagu ya. Pernah dengar nggak? Iya. Coba dong Kak Betani kan suaranya bagus nih. Aduh, Udah tahu lagunya tolong dong nyanyiin. lagunya saya tahu Kak, cuma nadanya itu loh sangat-sangat lupa saya. Yang Lanjutlah, lanjut, benar. lanjut, lanjut, lanjut. Nggak hafal. Oke, ini dari pengirimnya nggak ada, cuma pesennya itu jadi Floren kelas 11 OTKP, nomornya 08 berapa. Ini lain kali yang menulis tolong komen. Jadi si Floren juga bisa kasih tahu di komen 08 berapa. Betul. Oke, next Kak. Duduk di bawahnya tuh. Dari 33, apa nih absen? Untuk Max. Ceritanya tuh kenapa sih kamu ganteng banget? Aduh, Aduh, kenapa ya? ini si Max nanya ke siapa? Nanya ke orang tuanya. Ah, lu nanya ke kita nanya ke Max, Maxnya nggak nanya ke siapa? Nanya ke Tuhan udah paling benar. Ayo. Agak serem. Dari aku manusia untuk ada deh. Ceritanya drama Mbak berlebihan tahu. Aduh, Aduh, gak gue ikutan, agak-agak nggak mau. gak ikutan, Au banget nih, gak Aduh, ikutan. Makasih, gak sangat-sangat ikutan. ini ya. Iya, gak Ini ikutan. lain kali mbak-mbaknya yang drama bisa coba ikut casting ini ya DJS. Tahu DJS gak? Udah Sinetron tamat SCTV. ya, BTW. Udah tamat belum sih, Bagus? Oke, lanjut. Dari seleb. Aduh, seleb sih seleb loh. Untuk wedok. Pesennya tuh kapan sih bisa deket sama lo? Ini lu nanya ke kita nanya ke siapa? Ayo, Yo. kapan-kapan ya deketnya. Oke, next. Weh,
Ada dari Max lagi. Aduh, Untuk Max lagi. lagi-lagi nih. Ini gue ya? Ya. Oke. Dari 12 AKL 2 untuk Max. Aku suka kamu, tapi kamu suka bapak aku. Waduh, Max. Tuhan Yesus, udahlah. Gue akhirin aja deh, udah dah. Ini jadi lapak LGBT yuk. Tidak boleh ya. Ingat kata Nggak bisa, nggak boleh. Emang jadi Tuhan tuh menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Udin. Nggak usah. Betul. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Udin, bukan Hawa dan Betani. Oke? Ayo. Oke, lanjut. Nih apa nih? Dari alumni untuk Grace. Pesannya tuh semangat PKL-nya ya. Oke. Ini Kak Grace yang sangat-sangat suka mukul itu gak sih? Buset. Tolong ya diperjelas di komen. Ngeri. Oh iya, by the way, kita berdua pengen ngucapin semangat nih buat kakak yang lagi PKL. Iya. Semuanya. Semangat ya. Buat kakak kelas 12, semangat. PKL tuh terakhir September ya? Ya, September 3 bulan. Ya, semangat ya, 1 bulan lagi kalian pasti kuat. Meskipun enggak, tapi kuat. Lanjut. Dari Gurame untuk Lele 13. Nggak usah suka sama orang mulu. Peka dikit dong sama gue. Ini kisah cinta Gurame dan Lele ini ya? Ini kan namanya Lele nih. Yang ngirim juga bikin-bikin nama ikan nih, Gurame. Aduh, nggak sekalian aja nih akuarium. Aduh. Backgroundnya akuarium ini. Tuh. Ayo peka sedikit ya Kak Lele ya. Ayo peka, nanti gue jadiin pecel lele loh. Kalau nggak peka. Ini yang Gurame bakar, kalau lu nggak dapet, Gurame bakar. Kalau lu nggak dapet. Lu lapar ya? Lu lapar ya? Gue goput. Tolong dong. By the way, Mai, di sini tuh ada keterangannya loh. HP lu tinggal 41%. Aduh. Oke, kita sudah berada di penghujung podcast. Makasih banget nih buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir, yang mau klik link YouTube buat nonton podcast selanjutnya. By the way, kalian jangan lupa nanti tuh bakal ada lagi podcast selanjutnya ya Kak Maya ya. Betul banget nih Kak. Oke, segitu dulu dari kita. Terima kasih banyak buat teman-teman yang mau sempetin nonton dari awal sampai akhir. Dan maaf banget, ini kalau kita rada garing, soalnya emang... kita emang gorengan, makanya garing. Kriuk keras. Minyaknya kebanyakan. Bukan garing, ya kan? Iya, kan? Ayo. Oh ya, gue Bethany. Dan gue Ismaya. Kita nggak bakal ketemu lagi, but semoga ketemu lagi. Yeay. Terima kasih. Dadah semuanya.